Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa ya? Jadi hari ini selalu begitu. Hari ini saya mau bahas satu komponen mobil yang menyebabkan mobil itu biasanya pincang atau berbet. Jadi itu apa? Jadi ini ada di depan saya, itu namanya koil. Nah, koil itu ntar saya kasih tahu. Ini kita bahas Vios Limo dulu ya. Jadi kebetulan ini di depan saya ada koil Vios, ada koil Alphard. Ada koil Alphard. Nah, ini harganya cukup lumayan juga ya. Harganya cukup lumayan. Ini yang Orion, koil Orion berapa koil? Ini harganya lumayan lah, 300-400 satu ya. Jadi satu mobil itu butuh 4 koil untuk Vios. Nah, koil itu untuk apa sih? Koil itu gunanya untuk menaikkan tegangan tegangan listrik yang 12 volt itu jadi 10.000 kalau nggak salah. Pokoknya ini gunanya untuk itu. Satu, menaikkan tegangan listrik. Kedua, gunanya itu untuk untuk percikan. Jadi hiasan juga bisa sih, aksesoris lah biar mobilnya indah gitu. Jadi ini untuk ngeluarin percikan lah, salah satunya itu. Tapi juga nggak bisa serta merta dia sendiri karena dia butuh busi juga. Jadi ada busi ya, dan lain-lain lah. Menaikkan tekanan, Pak. Oh, menaikkan tekanan. Tegangan. Oh, tegangan. Tadi saya bilang apa? Iya benar sih, percikan. Bukan, itu yang kedua. Yang kedua percikan, pokoknya untuk percikan lah. Terus yang terakhir itu dia bisa juga untuk menstabilkan pengapian. Jadi itu salah satu fungsi dari koil. Makanya ini kalau ketika koilnya ini rusak, itu mobilnya akan pincang atau berbet. Nah, itu seperti itu ya. Jadi mobil-mobil yang pakai koil itu kalau di mobil-mobil wagon kalau misalnya pincang berbet, itu biasanya salah satu yang dicek itu ya ini koil. Bisa juga dicek itu businya. Nah, terus selanjutnya, nah ini nyari koil ini kalau bisa jangan sampai yang palsu. Nah, karena kebanyakan yang bukan ori itu akan cepat rusak. Nah, kenapa begitu? Ya tadi kalau kita sih saranin, kalau saya nih nyaranin untuk koil itu lebih baik copotan. Nah, copotan tapi cari yang garansi. Jadi nggak apa-apa, mendingan bekas tapi ori daripada baru tapi nggak ori. Jadi itu ya. Jadi kita sih buat kita, tapi balik lagi yang bengkel-bengkel lain ya nggak tahu juga sih. Nah, terus salah satu ini Vios ya, Vios. Salah satu caranya tahu itu ori apa enggak, ini kita lihat ya. Nah, ini aduh nggak kelihatan lagi. Jadi biasanya di sini, nah buat teman-teman yang belum tahu yang ori yang gimana, itu di sini tuh ada Made in Indonesia. Aduh, kok jadi buram gini? Indonesia bisa, Thailand bisa, Jepang bisa. Jepang bisa juga. Thailand rata-rata. Yang ori. Spanyol? Separuh nyolong. Ya, cuma kodenya yang mana? Yang soalnya. Terus kalau copotan ada tinta. Kalau copotan ada tinta. Iya, ada titik Titiknya di mana? di atasnya ini. Samping Titik soket ini sama Pak. di atas. Nah, jadi ini copotan. Berarti dia yang iniin, yang nitikin. Pabrik. Nah, ini dari pabrik nih, ada copotan nih. Nah, kalau dia yang nggak ori, Enggak ada titiknya. Polos, kode polos. kodenya polos di sini. Biarpun ada kode, ya harus bisa bedain lah. Ada kodenya apa sih dia? Nah, punya kode lah. Intinya gini, kalau dia biasanya kalau yang dia ori, dia aduh kodenya nggak kelihatan lagi. Ya pokoknya ada kodenya, biasanya di bawahnya Made in Jepang, atau kalau Indonesia sih rata-rata Made in Jepang ya. Kalau orinya, kalau yang Indonesia rata-rata Made in Jepang. Jadi dilihat aja. Nah, kalau dia yang ya kemungkinan sih asli ya kalau itu, karena kecuali ininya kan polosan segala macam lah gitu, atau Made in misalnya apa ya Vietnam, mungkin itu palsu gitu.
Tapi nggak tahu juga, kita bisa jadi di Vietnam juga yang produksi juga, kita nggak tahu. Yang umum Thailand, Indonesia, Jepang. Nah, jadi yang umum ujungnya itu Thailand, Jepang sama Indonesia. Indonesia itu ori. Ya, tapi satu kan budgetnya juga mahal nih kalau orian. Ya tetap aja kita saranin yang copotan. Nah, kalau memang misalnya budgetnya terbatas, karena copotan juga rata-rata, tapi tetap aja lebih enak ori sih. Enggak boleh, enggak brand Denso apa ori, tapi bermerek, jangan polosan apalagi ngaspal. Denso tapi ternyata bukan Denso ori. Nah, itu yang biasanya error. Nah, jadi jangan pakai yang Densonya ori. Densonya Salah ya. Kumaha Jangan pakai yang enggak ori. enggak ori polosan, karena ini api ini di sini nih, panasnya tinggi nih. Jadi kalau dia abal-abal ya udah wassalam. Berapa bulan jebol lagi. Jadi itu buat teman-teman yang mau yang rusak koil itu pastikan kalau punya opsinya ori, opsi kedua copotan, udah itu aja. Jangan, ya kalau bisa jangan pernah beli yang enggak asli lah untuk koil. Jangan main-main. Steker nggak boleh. Tripindo nggak boleh. Ya, terserah sih kalau mau. Kalau yang aspal itu yang bikin ngaco kan. Jadi balik lagi ke teman-teman, tapi ini rekomendasi dari tim Garasi Roda 4 ya begitu katanya. Korean. Jadi lebih baik Orian, ya Orian sih udah pasti lebih baik lah. Maksudnya daripada misalnya imitasi, mendingan copotan gitu. Nah, copotan mungkin harganya Yang penting Korean, mau itu copotan, mau itu baru. yang baru ya. Itu nyopet. Mau nyopet ya jangan nyopet mah, apalagi punya Pak Arifin. Jadi itu ya jadi buat teman-teman yang rusak koil, jangan main-main sama koil. Nah, pastikan di sininya kodenya jelas segala macam. Jadi kalau misalnya aneh-aneh, ya intinya sih cari ke toko spare partnya, carilah yang memang bilang aja ori. Syukur-syukur nanti minta garansi gitu, sekian bulan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan buat teman-teman yang koilnya rusak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bahas lagi yang lain. Mungkin nanti langsung ke mobilnya. Tapi ini biar ya palingnya buat gambaran lah. Kalau ori Sebenarnya kalau soket 4 itu koilnya rusak. pengen lihat loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.